Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 11 3A28 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang judulnya yaitu Perhitungan Statistika Data Tinggi Badan Balita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulestiana sebagai ketua kelompok dan juga ada anggota-anggota saya yang bernama Putri dan juga ada Amanda. Sebelum ke pembahasan studi kasus, saya akan menjelaskan tentang statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu tentang pengolahan dan analisis suatu data hingga penarikan kesimpulan dari data itu menurut Marsudi tahun 2003. Peranan statistika. Statistika dapat digunakan untuk ukuran sebagai wakil dari sekelompok fakta dalam memperoleh sejumlah informasi yang menjelaskan masalah. Untuk ditarik kesimpulan yang benar harus melalui beberapa proses, yaitu pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan proses penarikan kesimpulan. Kesemuanya itu memerlukan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika menurut Rahmini tahun 2001. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Metode penelitian yang dipakai. Metode penelitian yang dipakai oleh kami adalah kuantitatif. Mengapa kuantitatif? Karena metode ini berhubungan dengan data angka-angka mentah, sesuai dengan mata kuliah statistika atau suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Kita masuk ke pembahasan. Hasil penelitian contoh kasus distribusi frekuensi berikut ini adalah data tinggi badan balita. Pembahasan studi kasus. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ini adalah hasil data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Menentukan rank. Rank adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Rumus rank adalah R sama dengan X max dikurangi X min. X max-nya yaitu 104, X min-nya 55, yang akan menghasilkan 49. Menentukan baiknya kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang masing-masing dinamakan batas kelas. Simbol banyaknya kelas yaitu adalah K, banyaknya data itu adalah N. Rumus untuk mencari K yaitu 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 64 sama dengan 1 ditambah 5,96 yang hasilnya adalah 6,96. Jadi banyaknya kelas adalah 7 kelas jika dibulatkan ke atas. Ini adalah tabelnya. 3. Menentukan panjang interval kelas. Interval kelas adalah lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas. Untuk mencari interval kelas atau simbolnya itu I sama dengan R dibagi K. Rank dibagi banyaknya kelas yaitu 49 dibagi 7 yang akan menghasilkan I-nya itu 7. Jadi panjang interval kelasnya itu adalah 7. Menentukan batas-batas kelas. Batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi stage class limit dan class boundaries atau tepi kelas. Tepi kelas itu terbagi menjadi 2. Ada tepi kelas atas dan ada batas kelas atas dan ada juga batas kelas bawah. Batas kelas atas itu ditambah 0,5 dan batas kelas bawah itu dikurangi 0,5. Ini adalah contoh perhitungannya.
Contohnya adalah kelas 1 dengan nilai 55 sampai 61. Frekuensinya itu adalah 1. Jadi batas kelas atasnya itu 55 ditambah 0,5 sama dengan 55,5. Dan batas kelas bawahnya itu 61 dikurangi 0,5 yang akan menghasilkan 60,5, dan seterusnya pun akan begitu. Menentukan titik tengah. Titik tengah adalah rata-rata hitung dari kedua batas kelas. Dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya, rumusnya adalah 1/2 dikali batas bawah kelas atas ditambah batas atas kelas bawah. Titik tengah kelas pertama yaitu 1/2 dikali 55 ditambah 61 yang akan hasilnya 58, dan seterusnya pun akan begitu. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus. Ini adalah tabel data-data yang dimasukkan ke dalam kelas-kelas tersebut. Menyajikan distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi perhitungan ukuran pemusatan data. Inilah data yang sudah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Rumus dari rata-rata hitung adalah X sama dengan 1/n atau banyaknya data dikali X1 hingga banyaknya data. X sama dengan 1 dibagi 64 dikali semua data yang ada di dalam tabel. X sama dengan 1 dibagi 64 dikali 5454. Maka X akan menghasilkan 85,21875. Median adalah sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n ditambah 1 dibagi 2. Banyaknya data itu adalah 64. K-nya 64 dibagi 2 sama dengan 32. Untuk mencari median yaitu 1/2 X dikali K sama dengan XK ditambah 1. 1/2 dikali X 32 ditambah X 33 sama dengan 1/2 dikali 86 ditambah 86 sama dengan 1/2 dikali 172 sama dengan 86. Jadi mediannya adalah 86. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Jadi modus yang ada dalam data tabel di atas ini adalah 74, 94, dan 98. Perhitungan ukuran letak data. Kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil Ki sama dengan nilai yang ke I dikali N tambah 1 dibagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. Dan yang ditanya itu adalah cari Q1, Q2, dan Q3. Q1-nya itu adalah 1 dikali 64 ditambah 1 dibagi 4 yang akan menghasilkan 76. Q1-nya berarti 76. Q2-nya jadi yang I-nya itu kita ganti, misalkan Q1, ini kan ini Q2, jadi 2 dikali 64 ditambah 1 dibagi 4
yang hasilnya itu akan jadi 86. Keduanya jadi 86. Ketiganya pun sama, tinggal ubah duanya menjadi 3. Yang akan hasilnya ketiganya itu 94. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Rumus desil adalah DI sama dengan nilai yang ke I dikali N tambah 1 dibagi 10. Dan yang ditanyakan itu adalah cari D5, D6, dan D7. D5 sama dengan 5 dikali 64 ditambah 1 dibagi 10. Jadi D5 nya itu akan menghasilkan 86. D6 sama dengan 6 dikali 64 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 91. Jadi D6 nya itu adalah 91. D7 sama dengan 7 dikali 64 ditambah 1 dibagi 10. Yang akan menghasilkan D7 nya itu adalah 93. Oke, kita masuk ke ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Berikut adalah data yang sudah dikelompokkannya. Langsung saja kita ke perhitungan ukuran pemusatan data. Di mana yang pertama ada rata-rata hitung, yaitu X sama dengan sigma Fm dibagi sigma F sama dengan 5460,5 dibagi 64 sama dengan 85,32. Selanjutnya ada median, di mana median adalah rumusnya Lm plus N per 2 min sigma F per Fm dikali C. Di mana med adalah median data kelompok, Lm adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, dan C adalah interval kelas median. Tepi bawah kelas mediannya adalah 83 dikurangi 0,5 sama dengan 82,5. Didapat dari mana? Yaitu dari N per 2, di mana N-nya adalah 64 dibagi 2 adalah 32. Kita cari 32 itu ada di frekuensi kumulatif yang mana? Yaitu ada di daerah sini, 83 sampai 89, di mana frekuensinya adalah 12. Kita langsung masuk ke rumus, yaitu med sama dengan 82,5 ditambah 64 per 2 dikurangi 25 dibagi 12 dikali 7. Di mana hasilnya adalah 86,58. Oke, selanjutnya ada modus. Modus adalah kumpulan data atau nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar. Jika pada kumpulan data itu terdapat lebih dari satu data yang sama-sama paling sering muncul, maka dalam kumpulan data itu terdapat lebih dari satu modus. Rumusnya adalah mod sama dengan LMO plus D1 per D2 plus D2 dikali C. Keterangannya itu mod sama adalah modus data kelompok, LMO adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C adalah interval kelas modus. Langsung saja masuk ke rumus, mod sama dengan LMO plus D1 per D2 plus D1 plus D2 dikali C sama dengan 89,5 ditambah 4 per 4 tambah 5 dikali 7, di mana hasilnya adalah 92,6. Oke, kita masuk ke perhitungan ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil. Ini adalah tabel frekuensinya. Rumusnya adalah QI sama dengan LQ plus IN per 4 dikurangi sigma F dibagi FQ dikali C. Keterangannya, QI adalah kuartil ke I, LQ adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas Q. FQ adalah frekuensi kelas kuartil, C adalah interval kelas kuartil. Yang ditanya adalah cari Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama Q1 adalah LQ1 ditambah 1/4 N dikurangi sigma F per FQ dikali C.
di mana hasilnya adalah 79. Oke, untuk mencari Q2, rumusnya itu L Q2 ditambah 1/2 N dikurangi sigma F dibagi Fq dikali C. Kenapa 1/2? Kan seharusnya 2/4 ya, jadi diperkecil menjadi 1/2. Oke, langsung lanjut lagi. L Q2 nya itu 82,5 ditambah 1/2 dikali 64 dikurangi 10 dibagi 12 dikali 7, di mana hasilnya adalah 93,3. Untuk mencari Q3, yaitu rumusnya L Q3 ditambah 3/4 N dikurangi sigma F dibagi Fq dikali C, yaitu 89,5 ditambah 3/4 dikali 64 dikurangi 12 dibagi 16 dikali 7, di mana hasilnya adalah 105,25. Kita masuk ke desil. Berikut adalah tabel frekuensinya. Rumusnya adalah DI sama dengan LD ditambah IN/10 dikurangi sigma F dibagi FD dikali C, di mana DI adalah desil ke I, LD adalah tepi bawah kelas desil, N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas DI, FD adalah frekuensi kelas desil, C adalah interval kelas desil. Yang ditanyakan adalah cari D5, D6, dan D7. Oke, langsung masuk. Cara mencari D5 adalah LD5 ditambah 5/10 dikali N dikurangi sigma F dibagi Fq dikali C, di mana 82,5 ditambah 5/10 dikali 64 dikurangi 10 dibagi 12 dikali 7, hasilnya adalah 95,5. Kita lanjut untuk mencari D6, yaitu LD6 ditambah 6/10 N dikurangi sigma F dibagi Fd dikali C, yaitu 89,5 ditambah 6/10 dikali 64 dikurangi 12 dibagi 16 dikali 7, hasilnya adalah 101,05. Oke, lanjut kita mencari D7, yaitu LD7 ditambah 7/10 N dikurangi sigma F dibagi Fd dikali C, yaitu 89,5 ditambah 7/10 dikali 64 dikurangi 12 dibagi 16 dikali 7, yaitu hasilnya 103,85. Oke, kita masuk ke persentil. Berikut adalah datanya. Rumusnya adalah FI sama dengan LP ditambah IN/4 dikurangi sigma F dibagi Fq dikali C, di mana Fi adalah persentil ke I, LP adalah tepi bawah kelas persentil, N adalah jumlah frekuensi dari atas pada kelas sebelum kelas PI, Fp adalah frekuensi kelas persentil, C adalah interval kelas persentil. Ditanyanya yaitu mencari P30, P50, dan P62. Untuk mencari P30, rumusnya adalah LP30 ditambah 30/100 dikali N dikurangi sigma F dibagi Fp dikali C, yaitu 75,5 ditambah 30/100 dikali 64 dikurangi 11 dibagi 10 dikali 7, yaitu hasilnya 81,24. Untuk mencari P50, yaitu LP50 ditambah 50/100 N dikurangi sigma F dibagi Fp dikali C, yaitu 82,5 ditambah 50/100 dikali 64 dikurangi 10 dibagi 12 dikali 7, yaitu hasilnya 95,3. Untuk mencari P62 adalah LP62 ditambah 62/100 N dikurangi sigma F dibagi Fp dikali C, yaitu 89,5 ditambah 62/100 dikali 64 dikurangi 12 dibagi 16 dikali 7. Hasilnya adalah 101,61. Penyusunan regresi dan kolerasi sederhana. Ini adalah tabel berat badan dan tinggi badan balita Posyandu Mawar 13, Kampung Peleci Anten, Kabupaten Bogor tahun 2019.
Berat badan dilambangkan dengan X. Jumlahnya yaitu sigma X sama dengan 182. Tinggi badan dilambangkan dengan Y, yang jumlahnya adalah sigma Y sama dengan 1335. X kuadrat dari berat badan 12 kuadrat dan seterusnya seperti itu sama. Sedangkan jumlahnya yaitu sigma X kuadrat sama dengan 2332. Y kuadrat dari tinggi badan 90 kuadrat yang hasilnya 8100, dan jumlah dari Y kuadrat semuanya yaitu sigma Y kuadrat sama dengan 120.397. Sedangkan XY yaitu dari berat badan dikali tinggi badan, misalnya 12 dikali 90, yang dihasilkan dengan 1080. Jumlahnya semuanya yaitu sigma XY sama dengan 16.608. Ini adalah diagram pencarnya. Tentukan persamaan regresinya. Rumus dari persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sekarang kita mencari B-nya. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 sama dengan 15 dikali 16.608 dikurangi 182 dikali 1335 dibagi 15 dikali 2332 dikurangi 182 pangkat 2, yang hasilnya adalah 3,31. Sekarang kita mencari A, sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N sama dengan 1335 dibagi 15 dikurangi 3,31 dikali 182 dibagi 15 sama dengan 48,85. Y sama dengan A ditambah BX. Itu adalah rumus persamaan regresi. Sama dengan 48,85 ditambah 3,31 dikali X sama dengan 48,85 ditambah 3,31, misalnya X-nya adalah 15, yang jumlahnya itu 98,5. Perkiraan tinggi badan untuk balita jika berat badannya 15 kg. Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 48,85 ditambah 3,31 dikali X sama dengan 48,85 ditambah 3,31 dikali 15, yang hasilnya adalah 98,5. Koefisien kolerasi dilambangkan dengan R kecil. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 sama dengan 15 kali 16.608 dikurangi 182 dikali 1335 dibagi akar 15 kali 2332 dikurangi 182 pangkat 2 dikali 15 kali 120 397 dikurangi 1335 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0,92. Terdapat hubungan yang positif yang sangat kuat antara berat badan dan tinggi badan. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,92 pangkat 2 sama dengan 0,8464 atau sama dengan 84,64%. Artinya variasi berat badan dengan persamaan regresi Y sama dengan 48,85 ditambah 3,31 X adalah sebesar 84,64%. Sisanya 15,36% dipengaruhi oleh faktor lain.
Berikut adalah hasil perhitungan data menggunakan Microsoft Excel. Hasil ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Berikut adalah hasil dari distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel 2013. Dan ini adalah histogramnya. Dan ini adalah ukuran statistika data belum dikelompokkan. Lalu ada hasil ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Berikut adalah hasilnya. Berikut adalah hasil regresi dan kolerasi menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah regresi menggunakan Microsoft Excel 2013. Dan ini adalah kolerasi menggunakan Microsoft Excel 2013. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan juga keadaan ruangan yang cukup bising. Semoga video ini dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.